Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Mora Cayang. Sekarang sudah siang ya teman-teman, siang menjelang sore dan cuacanya juga agak gimana gitu. Tadi itu panas banget dan sekarang itu agak gimana ya, mendung-mendung gimana gitu. Semalam juga hujan deras dan seperti yang kalian lihat sendiri. Kalian tahu nggak ini tuh di mana? Ini tuh di pinggir laut ya. Jadi ini tuh di Chungpan ya, jadi dekat sama rumah aku ya, rumah majikan aku maksudnya ya teman-teman ya. Jadi aku tuh hari ini liburannya yang dekat-dekat rumah aja sih, aku malas jalan-jalannya, soalnya tiap hari tuh jalan-jalan terus sama majikan. Aku tuh apa ya, jadi kayak malas gitu, capek gitu jalan-jalan. Jadi ya udahlah, aku duduk-duduk aja di sini. Kalau sudah bosan ya pindah lagi tempatnya gitu loh ya teman-temannya. Ini kalau lapar ya cari makanan gitu sama minuman gitu, terus beli cemilan atau apa gitu ya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku cuman berbagi cerita aja sih ya, bukan informasi ya teman-teman, dan semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semua gitu, atau buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke ya teman-teman, jadi langsung saja. Aku tuh gini ya, jadi ceritanya tuh begini ya, kalau kerja di Hong Kong itu ya teman-teman ya, tiap hari Minggu atau seminggu sekali itu libur, dan tanggal merah itu wajib libur ya. Tapi itu juga semua tuh tergantung majikan sih ya. Kalau misalkan majikan menginginkan kita lembur ya nggak apa-apa ya, itu dapat uang lemburan biasanya. Tapi kalau majikan nggak mau kita lembur ya paling mereka nyuruh kita libur gitu ya. Jadi bukan mereka nggak mampu membayar lemburan sih, mungkin karena rumahnya kecil juga, terus apa yang dilemburin gitu ya kan, ya udahlah suruh libur aja. Terus aku juga kan orangnya lebih suka libur ya teman-teman ya, daripada lembur gitu ya. Tapi itu juga tergantung sih ya, kalau misalkan majikan mau ya nggak apa-apa sih, lebih enak lembur sebetulnya ya. Jadi ada plus minusnya sih, kalau lembur itu enak sebetulnya ya. Jadi kita juga dapat uang lemburan, dan kita juga uangnya itu setidaknya utuh ya, nggak buat ongkos liburan atau nggak shopping-shopping gitu ya. Biasanya kan kalau liburan itu ya tergoda ya untuk beli ini itu dan lain-lain gitu loh ya teman-teman ya. Tapi ya kebanyakannya seperti itu. Di sini tuh aturannya setiap seminggu sekali itu libur dan tanggal merah ya teman-teman ya. Tapi gaji tetap full ya. Kenapa sih gaji tetap full? Iya memang seperti itu aturannya di Hong Kong itu, walaupun setiap seminggu sekali libur dan tanggal merah libur, itu gajinya tetap full ya. Misalkan kalau kalian tuh gajinya standar nih yang 4.870 ya, gaji standar itu tuh belum termasuk lemburan. Tapi kalau misalkan sama lemburan ya lumayan sih ya, di atas 5.000. Dan uang lemburannya juga tergantung majikan ngasihnya berapa, soalnya tiap orang itu beda-beda ya teman-teman, nggak semuanya sama gitu loh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, begitulah. Jadi gimana sih, nggak betah kerja di Hong Kong gitu loh ya teman-teman ya. Menurut aku tuh enak sih ya, jadi kayak kerjanya tuh kerja bisa sambil liburan gitu ya kan, jadi nggak jenuh juga, nggak capek-capek juga gitu ya. Capek sih namanya kerja capek, tapi kalau kalau ada liburnya itu kan setidaknya kita itu bisa meluangkan waktu untuk beristirahat gitu ya teman-teman ya, keluar untuk liburan walaupun hanya untuk duduk-duduk atau kemana gitu ya, sesuka hati kita aja kemana ya kan. Setiap orang kan beda-beda gitu ya. Aku senangnya gimana, kalian juga gimana gitu ya kan, tapi setidaknya kan enak aja gitu ya teman-teman ya. Apalagi yang kayak saya gini kan, jobnya jaga anak ya teman-teman ya. Jobnya jaga anak itu menurut aku lebih enak ya teman-teman ya. Jadi majikan itu sudah otomatis sayang banget sama kita, apalagi yang anaknya nempel terus kayak aku gini ya. Ya gimana nggak nempel ya teman-teman ya, ngasuh dari belum lahir gitu ya kan, sudah otomatis anak yang kita asuh itu pasti nurut dan nempel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kalau saya pribadi sih dari dulu sampai sekarang itu ya, kalau mau libur itu ya teman-teman ya, nggak selalu juga sih, tapi kebanyakannya atau keseringannya gitu ya, aku tuh kalau sarapan itu
bareng majikan gitu, bukannya aku nungguin mereka sarapan bareng sama aku sih, enggak juga sih. Aku juga apa ya, karena mereka itu sudah kayak keluarga sendiri aja gitu ya sama aku tuh. Jadi kalau mereka sarapan ya mereka juga nawarin gitu ke aku, "Nanti kamu sarapan dulu ya sama kita, baru nanti kamu pergi libur nggak apa-apa," gitu ya kan. Dan sarapannya juga kita itu beli gitu ya di luar atau pesen gitu ya kan. Terus barulah aku tuh pergi libur gitu ya teman-teman ya. Nah terus aku paling untuk makan siang atau beli minuman atau cemilan gitu ya kan, barulah aku beli sendiri gitu ya kan. Nah terus nanti pulang liburan tuh, soalnya aku tuh kalau setiap pulang liburan itu aku nggak suka yang terlalu malam gitu ya teman-teman ya. Aku orangnya gitu ya, gimana sih, aku tuh kayaknya lebih nyaman di dalam rumah lah gitu ya kan. Kalau sekiranya aku tuh sudah capek gitu ya, pulang ke rumah gitu ya. Terus biasanya tuh sering papasan kan, majikan mau berangkat makan malam, akunya pulang ke rumah gitu. Jadi mereka itu nawarin gitu, "Ayo pergi aja sama kita gitu, biar enak sama-sama gitu ya, makan bareng gitu ya, makan malam bareng gitu ya kan." Aku tuh sebetulnya ya aku juga kadang nolak, kadang oke lah gitu ya kan. Jadi seringnya gitu ya teman-teman, aku tuh seperti itu. Jadi enaknya di Hongkong itu seperti itu kerjanya itu. Kalau majikan saya pribadi ya teman-teman, nggak pernah ngatur gitu masalah pekerjaan itu, terserah aku gitu ya, yang penting beres. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kerja juga sama aja sih, gitu-gitu aja ya. Yang nyapu juga mesin ya kan, pakai mesin istilahnya tuh. Terus ngepel juga pakai alat ya kan, nyuci juga pakai mesin cuci. Jadi apa ya teman-teman ya, serba pakai mesin gitu ya, lebih enak aja gitu ya kan. Terus nyetrika juga aku tuh nggak nyetrika gitu. Jadi yang disetrika itu paling kayak baju-baju gimana ya, baju sekolah mungkin ya, kebiasaannya orang sini tuh seragam sekolah gitu ya, atau enggak kemeja yang untuk kantor. Aduh anginnya guys, lihat ya, anginnya gede banget tapi enak, ini nggak panas gitu. Tapi walaupun anginnya gede tetap panas ya. Jadi seperti itu aku tuh ya guys ya, makanya aku tuh kayak gimana nggak betah gitu ya kerja di sini ya. Kayak makanan juga untuk makanan dan apapun itu majikan aku alhamdulillah ya orangnya royal lah, nggak perhitungan gitu. Kayak cemilan juga di lemari itu selalu penuh gitu ya. Terus mau minum apa juga ada di kulkas, bareng-bareng kita itu ya. Majikan aku tuh semuanya bareng-bareng ya, nggak pernah yang kayak mengunci-ngunci kulkas atau lemari atau apapun itu, enggak ya. Kita itu semuanya sama gitu ya. Mereka makan apa ya aku juga sama makan apa. Mereka makan di mana dan kemanapun aku tuh selalu ikut ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dan selalu di bawah. Dan kenapa juga aku tuh selalu di bawah, mungkin karena aku jobnya juga jaga anak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. HP aku mana ya? Jadi karena job aku jaga anak ya, majikan aku juga selalu bawa aku dan aku juga harus selalu ikut ya. Walaupun aku ikut juga nggak selalu sama anak-anak gitu ya kan, padahal anak-anak juga sama ibunya gitu. Tapi ya udah aku ngikutin aja mereka ya, follow mereka gitu, mereka kemana aku kemana gitu ya. Alhamdulillah gitu ya guys ya. Dan tidak ada rahasia apapun, walaupun mereka sedang meeting dengan kayak seperti pengusaha-pengusaha terbesar atau apa itu, aku tuh selalu ikut gitu loh ya guys ya. Jadi enaknya tuh seperti itu ya, jaga anak itu enaknya seperti itu, selalu dibawa sama majikan tuh kemanapun dan dimanapun ya. Beda dengan jaga nenek ya kan. Kalau jaga nenek mungkin paling jalan-jalannya ke taman atau Yamcha, itu juga kalau yang suka Yamcha. Ada yang nggak suka juga, ada yang sukanya di rumah aja juga ada. Tapi kebanyakannya kalau nenek kan di rumah saja gitu ya. Beda dengan kayak kita punya majikannya masih muda dan jaga anak gitu ya teman-teman. Tapi nenek juga ada sih yang kayak neneknya yang gaul mungkin ya. Yang gaul itu biasanya
suka yamcha gitu, kumpul-kumpul sama temennya gitu, para nenek-nenek itu kan enak ya teman-teman ya. Tapi ada juga sih yang enggak gitu, ada yang enggak suka ya, ada ya, pokoknya tiap orang itu beda-beda ya teman-teman ya. Terus ada juga neneknya yang baik, ada juga yang cerewet, ada juga yang gimana gitu ya, beda-beda lah gitu, namanya juga orang ya kan. Yang jaga anak juga enggak semuanya seperti aku kayak gini, mungkin ya beda-beda lah, semua tergantung majikan juga sih ya. Tapi kalau dari segi pengalaman aku pribadi ya, kalau jaga anak itu enaknya seperti itu ya teman-teman, sangat dipedulikan sama majikan dan diistimewakan. Apalagi kita yang jaganya dari kecil gitu, anak-anak kan sudah otomatis nurut gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya gitu, beda dengan kayak jaga anak yang sudah besar gitu kan, mereka itu sudah ngerti gitu. Kalau dari kecil itu sebetulnya enaknya seperti itu, kayak aku gini kan gitu, kayak anak sendiri gitu loh ya teman-teman ya. Tapi ya itu kalau berpisah itu kadang bikin sakit hati juga sih ya. Jadi seperti itulah, ada plus minusnya ya. Ya tapi ini juga tergantung nasib ya teman-teman ya, karena tiap orang itu kan nasibnya beda-beda ya. Ada yang punya majikannya baik, ada juga yang enggak baik. Jadi ya semuanya beda-beda ya. Kita berdoa saja yang baik-baik lah, biar kita semua punya majikan yang baik gitu ya kan, yang royal dan nggak cerewet masalah pekerjaan, masalah apapun, dan gajinya lancar ya kan. Dan kita juga apa ya, kerjanya gimana ya, santai lah gitu ya kan. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu. Kalau yang jaga anak itu nggak terlalu penting, yang namanya bersih-bersih itu yang diutamakan itu anak. Jadi seperti itu, itulah pengalaman pribadi aku sendiri ya guys ya. Jadi seperti itu, dan ya begitulah guys, di Hong Kong itu walaupun libur seminggu sekali dan tanggal merah itu gaji tetap full ya teman-teman. Tapi ya itulah, kalau yang libur ya beruntung lah kita dapat uang lemburan, yang libur ya kita siap-siap dompetnya jadi tipis ya teman-teman. Jadi usahakan ya dari uang gaji kita itu sisain untuk liburan ya teman-teman, karena kita liburan juga kan butuh uang ya kan. Jadi misalkan gaji kalian itu standar 4.870, ya udah yang 4.000-nya ditabung langsung, sisanya untuk liburan gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ya kalian harus pandai-pandai lah mengatur keuangan gitu. Yang gajinya di atas standar ya bersyukurlah, yang sudah 6.000 ke atas atau 5.000 ke atas gitu ya, bersyukur banget ya kan. Jadi kalian itu harus dimanfaatkan dengan baik ya, untuk nabung, untuk bekal nanti kalau sudah pensiun di Indonesia gitu ya kan. Karena kita kan tidak selamanya di sini dan tidak selamanya merantau di negeri orang ya kan. Jadi seperti itu, kalian itu harus pandai mengatur keuangan, jangan boros-boros ya, pelit juga jangan ya. Kita itu di sini kerja juga harus menikmatilah hasil kerja keras kita sendiri gitu ya. Ya bukan berarti pelit ya, hematlah, jangan boros-boros ya. Jadi seperti itu ya, seperti yang aku ucapin tadi, yang aku saranin ke kalian. Misalkan gaji standar sekian, ya udah yang 4.000 ditabung, cepet ditabung ya kalau saran dari saya ya teman-teman. Soalnya kalau uang tuh disimpan dompet itu nanti habis. Kalau kalian libur terus lihat baju bagus, sepatu bagus, ada ini itu dan lain-lain, semuanya dibeli. Itulah kenyataannya ya. Tapi kalau misalkan uang kita kan pas-pasan nih, hanya ada sekian, ya udah nggak bakalan kita beli ya kan. Jadi itulah triknya ya teman-teman ya. Jadi itu lebih aman maksud aku ya. Pelit jangan ya teman-teman. Aku cuman menyarankan saja buat kalian itu uangnya ditabung yang benar. Ya itu sih terserah kalian, itu uang kalian sendiri, mau diambur-amburin juga silakan, mau dihabisin waktu itu juga ya nggak apa-apa, itu kan uang kalian sendiri gitu loh ya. Tapi alangkah baiknya selagi kita kerja di luar negeri dimanfaatkan dengan baik, uangnya ditabung yang benar. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini ya. Terima kasih and bye bye. See you on next video.